Drop your weapons! ¡Por acá, de este lado! Yo, what's up John? Selamat datang di Utopis. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti biasa, kali ini gue mau nyeritain sebuah film. Film yang mau gue bahas kali ini berjudul Red Notice. Film yang dirilis tahun 2021 yang dibintangi oleh Dwayne Johnson sebagai John Hartley, Ryan Reynolds sebagai Nolan Booth, dan Gal Gadot sebagai The Bishop. Dan daripada lama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Film ini dibuka dengan sebuah cerita tentang Ratu Cleopatra dan pacarnya Mike Anthony. Pada hari pernikahan mereka, Anthony memberikan mas kawin berupa 3 telur emas berhiaskan berlian. Masing-masing telur itu bersimbolkan hewan, yaitu singa, ular, dan burung. Setelah kematian keduanya, telur-telur tersebut disembunyikan di sebuah tempat. Dan selama berabad-abad, ketiga telur itu diyakini sebagai mitos yang belum tentu benar keberadaannya. Namun pada tahun 1907, seorang petani lokal di Kairo menemukan 2 telur emas itu yang bersimbolkan ular dan burung. Sementara telur ketiga yang bersimbolkan singa sampai sekarang belum pernah ditemukan. Kemudian scene berpindah ke seorang pria yang sedang membuat telur emas Cleopatra bersimbolkan ular. Dan ternyata pria itu adalah pencuri barang antik yang paling dicari bernama Nolan Booth. Setelah telur itu jadi, Nolan pergi ke sebuah museum di Roma untuk melancarkan aksinya. Kemudian scene berpindah ke sebuah museum nasional di kota Roma. Terlihat seorang agen FBI yang baru saja datang bernama John Hartley. Dia bekerja sama dengan seorang Interpol bernama Das mendapat informasi dari seorang informan bahwa Nolan Booth, pria yang di awal akan melakukan aksinya di museum itu. Kemudian Hartley dan Das menemui direktur museum dan memintanya untuk segera menutup akses keluar masuk dari museum tersebut. Namun sang direktur keberatan karena dia yakin keadaan telurnya dalam keadaan aman dan meragukan kredibilitas dari Hartley dan informannya. Hartley lalu meminjam sensor panas dan melihat bahwa ternyata telur itu adalah sebuah telur replika karena telur berlapis emas 18 karat seharusnya memancarkan radiasi. Untuk membuktikannya, Hartley lalu menyiram telur itu dengan sekaleng soda dan hasilnya seketika telur itu pun meleleh. Melihat hal itu, Das langsung memerintahkan bawahannya untuk segera menutup ruangan dan Nolan yang masih berada di dalam pun panik dan berusaha melarikan diri. Sempat terjadi kejar-kejaran antara Hartley dan Nolan hingga akhirnya dia terpojok. Tapi dengan kepintarannya, Nolan berhasil mengecoh Hartley dan Das dan kembali Nolan berhasil kabur. Sempat ingin mengejar dengan mobil sport, tapi Hartley malah tertabrak dan Nolan pun berhasil melarikan diri. Singkat cerita, 56 jam kemudian, Nolan tiba di tempat persembunyiannya di Bali, Indonesia. Ketika mengeluarkan hasil curiannya, Nolan dikagetkan karena ternyata Hartley juga sudah berada di sana. Nolan pun tidak dapat berkutik ketika Das dan Interpol mengepungnya. Lalu di sana Hartley mengatakan beberapa informasi yang telah dia peroleh mengenai Nolan. Mulai dari pencurian pertamanya ketika berusia 8 tahun dan selalu melakukan aksinya seorang diri karena dia tak suka bekerja dengan sebuah tim. Ayahnya Nolan adalah seorang polisi di Swiss dan ibunya adalah seorang dosen di Amerika dan Nolan adalah seorang anak tunggal. Nolan mencuri hanya karena faktor kesenangan dan selalu menargetkan pencurian yang beresiko besar untuk menarik perhatian. Bahkan dia juga sengaja ketahuan untuk kembali melarikan diri sebagai pembuktian bahwa dirinya adalah yang terbaik.
Ketika Das memerintahkan seorang bawahannya untuk menyimpan telur itu di belakang mobil Hartley, ternyata bawahannya adalah The Bishop yang sedang menyamar. Dia pun mengganti telur itu dan mencurinya. Sempat curiga karena tempat belakangnya masih terbuka, namun Hartley mengabaikannya karena dia melihat kalau telurnya masih berada di sana dan tak terlihat seorang pun yang mencurigakan. 32 jam kemudian di kota Roma, Das mendatangi Hartley dan menuduhnya telah menggelapkan telur asli Cleopatra. Karena ternyata telur yang mereka bawa saat itu hanyalah sebuah telur replika. Ditambah lagi ditemukan transferan $8 juta di sebuah rekening bank Swiss atas nama John Hartley. I trusted you and you hurt my feelings. Now normally I'm not a vindictive. Figure it out. I'm going to keep you where I can find you. Hartley kemudian diekstradisi ke Rusia dan ditahan di sebuah penjara terisolir. Dan ternyata Nolan menjadi teman sekamarnya. Disinilah Nolan mulai mendoktrin Hartley bahwa mereka berdua adalah korban dari The Bishop, di mana The Bishop sengaja memperalat Hartley untuk menangkap Nolan. Kemudian dengan leluasa mengumpulkan ketiga telur Cleopatra untuk kemudian menjualnya ke seorang miliarder Mesir yang sanggup membayarnya $300 juta sebagai hadiah pernikahan putrinya. Kini The Bishop telah memiliki telur pertama, dan dia akan mengincar telur kedua yang berada di tangan seorang mafia senjata bernama Sottovoce, pria berbahaya yang setiap tahunnya selalu mengadakan pesta topeng di rumahnya di Valencia. Sebagai pembalasan karena kesal karena ditangkap, Nolan memberitahu ke semua tahanan bahwa Hartley adalah seorang agen FBI. Kemudian salah satu tahanan bertubuh besar menghampiri Hartley, dan kemudian menghajarnya. Ketika berada di dalam sel, mereka diminta untuk menemui seseorang, dan ternyata itu adalah The Bishop. Sebelum menjelaskan maksudnya, The Bishop mengakui bahwa dia adalah orang yang telah mencuri telur Cleopatra saat di Bali, dan dia juga adalah orang yang telah menjebak Hartley. Maksud kedatangannya adalah mengajak Nolan yang ternyata mengetahui lokasi telur ketiga untuk bekerja sama, dengan imbalan akan melepaskan mereka dari tahanan, dan mendapat bagian 10% dari penjualan ketiga telur itu. Alih-alih bekerja sama dengan The Bishop, Hartley mengajak Nolan bekerja sama untuk kabur dari penjara dan mendahului The Bishop untuk mencuri telur kedua dari Sottovoce dan menangkap The Bishop. Dengan begitu Hartley akan kembali dapat memulihkan nama baiknya, sementara Nolan akan kembali menjadi pencuri nomor 1 di dunia. Di sana Nolan sedikit menceritakan tentang dirinya dan sang ayah. Ketika kecil Nolan pernah dituduh ayahnya mencuri sebuah arloji kesayangannya, yang padahal saat itu Nolan sama sekali tak pernah melakukannya. Sejak saat itu ayahnya menganggap Nolan sebagai seorang pembohong dan tak pernah menegurnya lagi. Hingga pada suatu hari Nolan melihat sang ayah kembali memakai arloji tersebut tanpa meminta maaf sedikit pun padanya. Dan dari sanalah Nolan pun tak pernah lagi menegur sang ayah hingga kematiannya. Singkat cerita, keesokan harinya ketika Nolan dan Hartley ditugaskan memperbaiki dinding penjara, Nolan menyelipkan sebuah batu di bagian bawah susunan batu mereka yang akan berguna nanti di saat pelarian. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan aksinya dengan meledakkan laundry menggunakan cairan pembersih dan menghajar beberapa orang penjaga. Menggunakan kartu dari salah satu penjaga, mereka berhasil menuju bagian luar tahanan. Dan ketika sampai di dinding, Nolan menarik salah satu batu yang sempat dia selipkan. Mereka berjalan di sisi tembok tahanan menuju helikopter yang menjadi satu-satunya jalan untuk kabur dari penjara tersebut. Sementara Hartley berusaha memperlambat para penjaga yang mengejar mereka. Nolan berlari menuju helikopter, sementara Hartley berhasil menembak rantai pintu yang menghambat para penjaga. Namun tak diduga, sipir penjara mengambil sebuah basoka dan menembakkan basoka itu ke arah Hartley. Tapi beruntung dia masih selamat, dan Hartley berhasil masuk ke dalam helikopter. Ketika situasi dirasa sudah aman, tiba-tiba sebuah basoka kembali ditembakkan. Beruntung mereka berhasil menghindar dan segera kabur dari sana. Sementara di tempat lain, terlihat The Bishop menyekap seorang intel analis, lalu menggunakan komputernya agar tak terlacak oleh Das.
sekaligus menginformasikan ke Das bahwa Hartley dan Nolan kabur dari penjara dan pasti akan mencuri telur kedua di kediaman Sotto Voce. Kembali pada Hartley dan Nolan, dibantu oleh seorang teman lama menggunakan jet pribadi, mereka berangkat menuju Valencia. Nolan menjelaskan bahwa penjaga di rumah Sotto Voce akan berotasi setiap 45 detik sekali, dan itu adalah kesempatan mereka untuk bergerak. Di ruangan tersebut dilengkapi dengan 87 kamera tanpa titik buta sedikit pun, sehingga dia akan meretas sistem kamera tersebut. Nolan juga telah menyiapkan teknologi yang dapat meniru suara dan wajah seseorang, karena tempat penyimpanan telur tersebut dibuat dari titanium yang sangat mustahil untuk diledakkan. Sehingga jalan satu-satunya hanya dengan sensor wajah dan suara dari Sotto Voce. Dan Hartley ditugaskan untuk mencuri handphone milik Sotto Voce karena mereka juga membutuhkan kode yang dikirimkan secara otomatis ke handphone tersebut. Sementara Nolan akan mengambil sidik jarinya. Singkat cerita, mereka tiba di rumah Sotto Voce yang sedang mengadakan pesta tahunan. Hartley menyamar sebagai seorang tamu, sementara Nolan menjadi seorang pelayan. Ternyata The Bishop juga sudah berada di sana. Hartley yang kesal karena telah dijebak pun menghampiri The Bishop dan ingin segera menangkapnya agar dapat membersihkan nama Hartley dan kembali menjadi seorang agen FBI lagi. Karena keadaan yang tak memungkinkan, Hartley kemudian mengajak The Bishop berdansa agar dia tak melarikan diri. Di sana The Bishop menanyakan apakah Nolan telah memberitahunya lokasi telur ketiga. Hartley mengatakan bahwa Nolan masih merahasiakannya. Sotto Voce kemudian menghampiri mereka untuk mengajak The Bishop berdansa. Hartley yang melihat sebuah kesempatan lalu menabrak Sotto Voce dan mencuri handphonenya. Ternyata di sana juga telah ada Das yang memantau pergerakan mereka dan berencana segera menangkapnya. Ketika Sotto Voce sedang memberikan sambutan, Hartley dan Nolan segera melancarkan aksinya. Saat pengawas lengah, Nolan segera mensabotase kamera di ruangan tersebut dan menyesuaikan pergerakan dengan waktu rotasi para penjaga sehingga mereka berhasil masuk ke depan pintu ruangan penyimpanan. Lalu berusaha membuka akses pintu masuk tersebut menggunakan sandi yang telah mereka dapatkan dari handphone milik Sotto Voce. Sotto Voce. Namun pergerakan mereka akhirnya diketahui oleh pemantau CCTV dan segera mengaktifkan alarm. Sementara itu, Hartley dan Nolan yang telah sampai di ruangan dihadang oleh Das yang kekeh tak mempercayai Hartley, dan dia ingin segera menangkap mereka. Prove it. We're not friends. We're work wives. Go on. You either arrest him or I arrest you. We're not work wives. Sister wives. We're not in. What's it going to be, Agent Hartley? I'm sorry. Oh. Man. You see, I'm at things. Tapi mereka berhasil masuk ke dalam ruangan penyimpanan dan menutup pintunya. Saat sampai di depan telur kedua, ternyata The Bishop juga sudah berada di sana. Dia masuk dari pintu lainnya yang lebih mudah. Look awful. With you in handcuffs. You're so embarrassing. Terjadilah perkelahian antara mereka karena Hartley ingin segera menangkap The Bishop, sementara Nolan ingin mengamankan telurnya. Tiba-tiba Sotto Voce datang ke ruangan tersebut. Tanpa diduga ternyata The Bishop sudah bekerja sama dengannya dan membocorkan informasi bahwa Nolan dan Hartley akan datang mencuri telurnya. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun dan ditahan di sebuah ruangan di bawah lapangan pertunjukan banteng. The Bishop dan Sotto Voce memaksa Nolan untuk memberitahu di mana letak telur ketiga. Jika menolak, maka biji Hartley yang akan menjadi taruhannya. Melihat itu, akhirnya Nolan memberitahu di mana lokasi telur ketiga berada. Dia mengatakan bahwa telur itu masih berada di Mesir, tempat di mana Cleopatra dimakamkan. Setelah mengetahui di mana lokasi pastinya, The Bishop dan Sotto Voce pun bersulang. Tapi tanpa diduga ternyata The Bishop telah meracuni minumannya, sehingga Sotto Voce pun pingsan. Dan The Bishop segera mengambil telur kedua dan pergi dari tempat itu untuk mengambil telur ketiga. Tak lama kemudian, Sotto Voce pun terbangun dari pingsannya. Dia mengambil senjata dan berusaha menembak Hartley dan Nolan. Muscular toddler. Height difference. Oh shit. No, surprisingly not. Beruntung, Hartley berhasil melepas borgol dan seketika menghajarnya. Awalnya Hartley berencana meninggalkan Nolan di sana, tapi dia mengurungkan niatnya ketika mendengar perkataan Nolan yang mengatakan bahwa dia telah memberikan informasi palsu keberadaan telur ketiga pada The Bishop.
Akhirnya mereka berdua pun kabur dari tempat itu. Saat keluar, ternyata mereka muncul di tengah-tengah pertunjukan Matador yang sedang berlangsung. Si Nolan sempat ingin kembali masuk, tapi Sottovoce yang sudah sadar menembakinya. Mereka pun berlari sekencang-kencangnya dan berhasil selamat. Dalam perjalanan mereka kabur dengan kereta api, Nolan dan Hartley bersepakat untuk saling membantu satu sama lain. Nolan akan membantu Hartley menangkap The Bishop dan membersihkan nama baiknya. Sementara Hartley membantu Nolan menjadi pencuri karya seni nomor 1 di dunia. Akhirnya Nolan bercerita bahwa di akhir Perang Dunia Kedua, seorang pecinta karya seni yang merupakan asisten Hitler bernama Rudolf diketahui pernah memiliki telur ketiga. Dia kemudian pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa kargo seberat 100 ton. Dan selama 70 tahun, para detektif dan pemburu harta karun berusaha untuk menemukan bunker Hitler yang hilang. Dan di antara orang-orang itu, ayah Nolan adalah salah satunya. Suatu hari ketika dia berada di kantor ayahnya, Nolan tak sengaja menemukan arloji yang sama yang menjadi penyebab perselisihannya dengan sang ayah. Karena kesal, Nolan membanting jam itu, yang tanpa diduga ternyata itu adalah arloji peninggalan Rudolf. Dan di dalamnya terdapat petunjuk di mana dia menyimpan telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan Hartley tiba di Argentina, di sebuah hutan terpencil tempat di mana diduga telur ketiga berada. Setelah 3 hari menyusuri hutan, Hartley kesal karena mereka belum juga menemukan lokasi itu. Hartley merebut peta dan kompas yang kemudian dibantingnya. Tapi tanpa sengaja mereka mendengar suara logam tepat di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata benar itu adalah sebuah bunker Nazi yang sedang mereka cari. Setelah berhasil menemukannya, Nolan segera menggunakan jam ayahnya yang telah dia perbaiki sebagai kunci rahasia untuk membuka bunker rahasia milik Nazi tersebut. Di dalamnya terdapat barang-barang antik berusia ratusan tahun dan sebuah mobil klasik yang bisa dijual dengan harga jutaan dolar. Akhirnya mereka berhasil menemukan telur Cleopatra yang ketiga. Namun lagi-lagi The Bishop muncul dan akan merebut telur tersebut. Ternyata dia tak benar-benar pergi ke Mesir, melainkan sengaja menunggu Nolan dan Hartley lolos dari kejaran Sottovoce untuk kemudian membuntuti dan menuntunnya menuju tempat telur ketiga. Tak lama kemudian terjadi baku tembak setelah Agendas yang membuntuti The Bishop juga tiba di sana. Menggunakan mobil antik, Nolan, Hartley, dan The Bishop mencoba melarikan diri, sementara Das dan pasukannya terus mengejar mereka. If we stop, they'll catch us. Oh, shit! Setelah pertarungan seru dan menegangkan, Nolan akhirnya berhasil mendapatkan kembali telur tersebut. Tapi karena khawatir dengan keadaan Hartley, dia kembali dan berusaha mencarinya. Tiba-tiba Hartley muncul dalam keadaan baik-baik saja dan mengetahui bahwa Nolan lebih memilih meninggalkan telurnya dan mencari Hartley. Tak lama kemudian, The Bishop pun keluar dari dalam air. Seketika Nolan pun mengejeknya dan mengatakan bahwa dia telah menang dan lebih unggul dari The Bishop. Dan itu menjadi momen yang sudah dinantikan Nolan sejak lama. Nolan tak peduli jika hanya memiliki satu telur, karena baginya uang bukanlah segalanya. Kemenangan atas The Bishop adalah yang terbaik. Terlebih lagi sahabatnya Hartley akan segera menangkap The Bishop. Dan ketika Hartley akan memborgolnya, tiba-tiba mereka malah cipokan. Seketika Nolan pun menyadari bahwa ternyata Hartley selama ini telah menipunya dengan pura-pura menjadi seorang agen FBI. Dan semua ini telah direncanakan sedari awal oleh The Bishop yang beranggotakan Hartley dan kekasihnya itu. Akhirnya Nolan pun terpaksa menyerahkan telur ketiga pada The Bishop dan dia pun diborgol sendirian di tengah hutan. No hard feelings, pal. None taken. Super fun time. I have no base. This is a spray tan. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra akhirnya tiba di Kairo, Mesir sebagai hadiah pernikahan untuk anak seorang miliarder.
The Bishop mendapatkan bayarannya. Ketika peti telur itu dibuka, sang putri miliarder malah lebih tertarik dengan kejutan lainnya, yaitu Ed Sheeran yang menjadi penyanyi pengiring dalam pernikahannya. Namun tiba-tiba acara pernikahan itu berubah menjadi penggerebekan setelah Das dan pasukannya mengepung tempat tersebut. Dan sang miliarder penyelenggara acara beserta beberapa orang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Sementara The Bishop berhasil pergi dari tempat itu. Let's get out of here. This is outrageous. Hartley dan kekasihnya menikmati kemenangan mereka di sebuah kapal pesiar mewah. Dan kejutannya, Nolan pun berada di sana. Dia bercerita bahwa dirinya berhasil ditangkap oleh Das. Namun dia berhasil melarikan diri ketika akan dikirim ke penjara. Dan untuk membalas perbuatan mereka, Nolan membocorkan pada Das lokasi The Bishop menyimpan uang mereka dari hasil penjualan telur tersebut. Rekening Hartley pun telah dibekukan. Dan mereka tak lagi memiliki uang di rekeningnya. Dan Nolan beranggapan kalau sekarang mereka telah impas. Kemudian Nolan menawarkan pekerjaan pada The Bishop dengan target yang lebih besar. Jika menolak, maka agen Das akan menangkap mereka. Karena Nolan telah memberikan informasi lokasi mereka pada agen Das. Dan film pun diakhiri dengan Das yang mendapati sebuah kapal pesiar kosong. Kemudian dia memberikan segel Red Notice pada Nolan dan The Bishop sebagai orang paling dicari di dunia. Dan film pun selesai. Dan itulah film Red Notice. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga gue saranin teman-teman buat nonton film fullnya biar nggak gagal paham. Dan oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.